Ya pemirsa, untuk mengetahui aktivitas penerbangan di AS terkini, kami telah terhubung dengan Virginia Gunawan dari VOA Washington DC untuk melaporkan perkembangan terakhir. Ya, halo Virginia, selamat pagi waktu Jakarta. Apa saja perkembangan terkini dari pembatalan ratusan penerbangan di Amerika Serikat? Apakah hasil investigasi sudah keluar? Ini sebelumnya kita ketahui bahwa sistem dari notice to air missions ini sempat atau NOTAM ini sempat terganggu, dan apa hasil terkini dari investigasi? Ya, Baby dan pemirsa iNews, dari perkembangan terbaru dan juga hasil investigasi terakhir, dan ini masih investigasi sementara, menunjukkan bahwa adanya kerusakan dari NOTAM itu akibat ada file yang rusak atau corrupted yang ditaruh di dalam sistem tersebut. Ini bisa jadi karena human error ataupun bisa terjadi karena memang sistem itu adalah sebuah sistem yang cukup uh, lama begitu, karena sistem NOTAM ini sebagai latar belakang ini dibentuk atau dibuat pada tahun 1947 dan merupakan sistem yang dimodel atau direplika dari sistem lalu lintas yang mengatur pelayaran kapal. Sehingga ini memang sebuah sistem yang dianggap oleh sebagian pengamat sebagai sistem yang ketinggalan zaman. Sampai saat ini penerbangan dan status penerbangan di Amerika Serikat sudah kembali berjalan seperti normal, meskipun ada beberapa efek domino yang terjadi, terutama bagi para penumpang yang pesawat terbangnya itu kena pembatalan ataupun juga penundaan, sehingga mereka harus mencari penerbangan selanjutnya untuk bisa sampai ke tujuan mereka masing-masing. Debbie. Ya. Virginia, kalau untuk misalnya tadi kan pasti jadwal penerbangan sudah pasti tertunda, kemudian banyak yang mundur. Tapi apakah ini kemudian masih terasa dampaknya sampai sekarang? Misalnya penerbangan yang seharusnya misalnya hari ini masih harus ditunda sampai besok atau beberapa jam berikutnya. Dan apakah ada dampak kerugian ekonomi yang mungkin sementara ini sudah dilaporkan di sana? Ya, untuk dampak kerugian ekonomi saat ini memang belum terkalkulasi secara penuh dari pembatalan atau kelumpuhan sistem selama hampir 2 jam tersebut ya. Namun dapat dipastikan bahwa penerbangan di Amerika Serikat sejak Desember lalu, pertengahan dan akhir Desember lalu hingga Januari awal ini memang cukup pelik, dan FAA atau Badan Penerbangan Amerika Serikat atau Federal Amerika Serikat ini memang punya rapor merah yang cukup signifikan selama 6 bulan terakhir, di mana mereka itu belum kembali meng-hire atau belum kembali mempekerjakan orang-orang secara penuh setelah pandemi, di mana ketika itu kita ketahui bahwa jadwal penerbangan itu tidak sebanyak sebelum ataupun saat ini, sehingga air traffic control atau lalu lintas udara itu belum sepenuhnya bisa dipekerjakan kembali. Ini menjadi salah satu kendala untuk FAA. Selain itu juga kita lihat cuaca di Amerika Serikat selama winter atau musim dingin itu memang sangat mempengaruhi kondisi cuaca, kondisi landasan pacu, sehingga membuat penerbangan itu sulit untuk dikalkulasikan jadwalnya seperti apa. Untuk dampak ekonominya sendiri sampai saat ini belum terkalkulasi seperti apa, namun tentunya banyak penumpang yang mengeluhkan hal ini kepada FAA dan juga kepada sosial media seperti itu, dan mereka menyampaikan keluh kesah mereka dan menginginkan imbalan atau kompensasi, dan strategi atau prosedur kompensasi di Amerika Serikat untuk melindungi konsumen itu cukup ketat dan cukup bisa dikejar terhadap penerbangan-penerbangan yang ada di Amerika Serikat. Salah satu contoh misalnya penerbangan Southwest yang merupakan salah satu penerbangan terbesar di Amerika Serikat dalam jumlah penumpangnya, itu mengalami kelumpuhan sistem yang berdampak pada 70.000, sedikitnya 70.000 penerbangan dan ratusan ribu penumpang itu terdampak akibat sistem yang rusak dari satu penerbangan ini. Dan ini salah satu contoh yang mengakibatkan penerbangan di Amerika Serikat ini cukup hektik atau cukup sibuk untuk mengejar, terutama di masa-masa holiday season atau di akhir tahun dan juga Natal kemarin. Grace. Iya, baik Virginia. Ini apakah juga ada laporan dari Federal Aviation Administration atau FAA yang juga tadi dikatakan ada rapor merah? Apakah juga ada kejadian serupa ini yang telah berulang seperti pembatalan penerbangan akibat dari NOTAM atau sistem kegagalan sistem begitu? Dan apa kira-kira langkah yang akan dilakukan ke depannya mengupayakan antisipasi hal ini terjadi lagi? Ada tadi kompensasi juga sudah dilakukan, dan memang ini kan efek dari faktor cuaca yang sebenarnya tidak bisa dikontrol. Tapi apa sebenarnya antisipasi yang nyata bisa dilakukan supaya tidak terjadi lagi, Virginia?
Dari pemantauan sejumlah analis penerbangan, mereka menyebutkan bahwa kelumpuhan sistem seperti ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Bahkan mungkin yang terakhir kali pesawat itu dipaksa untuk grounded atau dilarang terbang itu terakhir kali terjadi ketika peristiwa 11 September 2001 yang lalu. Kita ketahui pada saat itu ada upaya teroris untuk menabrakkan diri ke gedung-gedung di Amerika Serikat, dan itu membuat ketakutan atau kepanikan bagi penumpang. Sehingga kelumpuhan seperti ini dan peringatan untuk tidak boleh terbang itu cukup signifikan dan cukup berpengaruh terhadap psikologis penerbangan, juga psikologis kepercayaan publik terhadap penerbangan di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Kedua, FAA ini dari Kongres Amerika Serikat seperti tadi yang dilaporkan sudah digelontorkan 5 miliar dolar Amerika Serikat di dalam paket peremajaan atau revitalisasi infrastruktur di Amerika Serikat. Namun sayangnya salah satu alasan yang membuat FAA ini tidak bisa mendapatkan dana itu dan belum bisa maksimal menggunakan dana itu adalah tidak adanya ketua dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat ini, sehingga distribusi anggarannya itu belum bisa dilakukan, dan juga hal-hal revitalisasi yang lain itu masih belum bisa dilakukan. Jadi salah satu langkah yang harus dilakukan saat ini oleh pemerintah Amerika Serikat adalah menominasikan dan mengkonfirmasi ketua FAA, lalu setelah itu mulai melihat dan mencoba untuk merevitalisasi infrastruktur mana saja yang di Amerika Serikat, termasuk sistem NOTAM ini yang seperti yang tadi saya sampaikan sudah termasuk ketinggalan zaman ya kalau dibangun pada tahun 1947. Sehingga ini merupakan PR yang cukup signifikan bagi FAA seperti yang disampaikan oleh para investor dan juga analis pengamat penerbangan yang melihat kalau misalnya penerbangan Amerika Serikat atau industri penerbangan Amerika Serikat itu tidak ingin kehilangan kepercayaan dari publik, ini memang harus melakukan revitalisasi infrastruktur dan juga sistem lalu lintas penerbangannya. Baby. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nasib buruk terus menimpa pekerja migran di Indonesia, maksud kami pekerja migran Indonesia di luar negeri. Seperti yang dialami oleh Suci Ancarwati, buruh migran asal Tulungagung ini kesulitan untuk pulang ke tanah air. Bagaimana perjuangan Suci Ancarwati untuk kembali ke pelukan keluarganya? Berikut liputannya untuk Anda. Suci Ancarwati berangkat ke Malaysia menggunakan jasa agensi di akhir tahun 2019 lalu. Namun niat mencari nafkah tidak sesuai dengan harapannya. Di negara penempatan, wanita berusia 46 tahun ini justru mengalami nasib yang memilukan. Sampai ke majikan 2, sampai di sana sudah lama, sudah beberapa bulan, 7 bulan. Lepas itu tidak digaji. Terus saya diambil lagi sama agent ditampung lagi di rumahnya, dicarikan lagi majikan yang ketiga. Saya sangat ingin pulang. Saya takut tak bisa pulang. Berawal dari permohonan anaknya Mahendra, pekerja migran asal Desa Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ini mendapat pendampingan dari relawan perempuan dan anak Perindo. Yang pertama tentu kita identifikasi permasalahannya, kita kumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, keterangan-keterangan yang diperlukan. Kita juga bersurat secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri dan kemudian kita memonitoring secara periodik. Dan juga kami berkoordinasi dengan KJRI di Penang untuk bagaimana mengetahui posisi daripada Ibu Suci ini di mana. Perjuangan relawan perempuan dan anak Partai Perindo untuk memulangkan Suci Ancarwati dari Malaysia berakhir manis. Setelah melalui proses yang panjang, Suci dapat pulang ke tanah air. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, semua proses perjalanan ini dapat berakhir dengan baik. Ibu Suci dapat tiba di Jakarta dengan selamat. Himbau kepada pemerintah mungkin supaya bisa untuk lebih menertibkan agensi-agensi untuk supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.
Peliknya, persoalan buruh migran menjadi salah satu fokus perjuangan Partai Perindo agar para pahlawan devisa ini bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dengan cara-cara seperti itu tentu harus tindak baik secara administrasi maupun secara pidana. Tim Liputan iNews melaporkan.